Ini adalah cerita tentang ribuan burung elang datang ke gubuk reot gadis desa ini saat sakit rupanya semasa hidupnya lakukan in. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan rimba, hidup seorang gadis bernama Leni. Desa itu sederhana, rumah-rumahnya sebagian besar terbuat dari kayu dan anyaman bambu, dan jalan-jalannya hanya berupa tanah yang terkadang menjadi becek saat hujan turun. Udara pagi dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar yang bermekaran di sepanjang sungai. Burung-burung kecil berkicau di pepohonan, sementara kucing dan ayam berkeliaran bebas, menciptakan suasana desa yang damai dan tenang. Leni tinggal di sebuah gubuk reot yang berada di ujung desa, dekat tepi hutan. Atapnya bocor di beberapa tempat, dindingnya retak-retak, dan lantainya sebagian berupa tanah. Namun, bagi Leni, gubuk itu adalah rumah yang penuh kenangan dan kasih sayang. Di sekeliling gubuk, ia menanam bunga-bunga liar dan beberapa sayuran sederhana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Leni juga membuat beberapa tempat kecil bagi burung untuk bersarang, memberi pakan untuk ayam, dan menaruh air segar di mangkuk-mangkuk untuk kucing dan anjing liar yang datang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Leni sudah keluar dari gubuknya. Ia berjalan ke sungai untuk menimba air, lalu memberi makan ayam dan burung-burung kecil. Ia suka duduk di atas batu besar dekat sungai sambil menatap air yang mengalir jernih, mendengarkan suara alam yang menenangkan. Saat itu, kadang seekor tupai muncul dari pepohonan, atau seekor burung hantu memandangnya dari dahan yang lebih tinggi. Semua makhluk itu seakan mengenalnya, dan Leni merasa menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Warga desa mengenal Leni sebagai gadis yang sangat penyayang dan berhati murni. Ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang sakit, Leni membawa ramuan sederhana dari daun-daunan dan bunga hutan. Ia juga pandai membuat obat tradisional dari akar pohon dan air sungai. Meskipun hidupnya sederhana, senyum Leni selalu mampu mencerahkan hari siapapun yang bertemu dengannya. Namun, tidak semua orang mengerti dunia Leni. Beberapa tetua desa menganggapnya aneh karena sering berbicara dengan burung dan hewan liar seolah mereka bisa memahami bahasanya. Anak-anak desa justru sangat menyukainya. Mereka sering berkumpul di gubuk Leni untuk mendengar cerita tentang hutan, burung, dan makhluk-makhluk ajaib yang katanya ia lihat. Leni selalu bercerita dengan penuh semangat, meski kadang ia menekankan bahwa yang paling penting adalah menghargai dan merawat alam sekitar kita. Suatu hari, saat Leni sedang memetik bunga liar di tepi sungai, ia menemukan seekor burung kecil yang patah sayapnya. Burung itu tampak ketakutan dan lemah. Tanpa ragu, Leni membawanya ke gubuk, membersihkan luka burung itu, dan menempatkannya di sangkar sementara yang dibuat dari bambu. Ia memberi makan burung itu, dan setiap hari memeriksa kondisinya. Perlahan, burung itu mulai pulih, dan Leni merasa senang melihatnya terbang bebas kembali. Perbuatan kecil ini seakan menandai awal hubungan istimewa Leni dengan burung-burung hutan, hubungan yang akan membawa keajaiban di masa depan. Hidup Leni memang tidak mudah. Orang tuanya telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga semua tanggung jawab rumah dan kebun ada di pundaknya. Namun, ia tidak pernah merasa sedih atau putus asa. Leni percaya bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki peran dan tujuan. Ia sering berbicara pada burung, pepohonan, dan sungai, seolah mereka adalah teman-teman sejati yang bisa menenangkannya saat merasa lelah atau kesepian. Di sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, desa biasanya dipenuhi anak-anak yang pulang dari sekolah, suara ayam berkokok, dan aroma masakan dari dapur-dapur bambu. Leni kadang ikut membantu tetangga membawa air atau menyiapkan makanan. Ia juga menenun kain sederhana yang kemudian dijual di pasar desa.
Walaupun hidupnya sederhana dan penuh kerja keras, senyuman Leni tetap hangat, membuat setiap orang merasa nyaman berada di dekatnya. Hutan di dekat gubuknya adalah dunia lain bagi Leni. Ia mengenal setiap pohon besar, setiap jalan setapak kecil, dan setiap suara hewan yang terdengar di malam hari. Ia bisa membedakan suara burung berdasarkan jenisnya, mengetahui kapan rusa lewat, dan kapan tupai sedang melompat dari dahan ke dahan. Alam adalah guru, teman, dan pelindungnya. Leni belajar bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup dan lingkungan akan membawa kebaikan, meski ia belum tahu sejauh mana kebaikan itu akan kembali padanya. Malam menjelang, gubuk reot Leni diterangi cahaya lilin sederhana. Ia duduk di depan pintu sambil menatap bintang, mendengar suara hutan yang perlahan tenang. Suara jangkrik, angin yang berdesir di pepohonan, dan burung hantu yang memanggil pasangannya membuat malam terasa damai. Leni menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, mengucapkan rasa syukur atas kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Ia tidak tahu, di balik ketenangan malam itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuknya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak beberapa minggu terakhir, hidup Leni mulai terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara nyata di desanya, matahari tetap terbit dari timur, sungai tetap mengalir jernih, dan hutan tetap hijau, tetapi ada rasa yang aneh dalam udara, seolah alam sedang berbicara padanya. Malam pertama pertanda itu, Leni bermimpi. Dalam tidurnya yang lelap, ia melihat sebuah burung elang emas yang besar hinggap di atas gubuk reotnya. Sayapnya berkilau seperti cahaya matahari pagi, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Burung itu menatap Leni lama, kemudian mengepakkan sayapnya, dan seketika seluruh desa di sekeliling gubuknya berubah menjadi hutan yang penuh burung elang. Ribuan burung itu terbang membentuk lingkaran, menari di langit, dan suara kepakan sayap mereka menggetarkan hati Leni. Leni terbangun dengan jantung berdebar. Tubuhnya dingin, dan keringat menetes di dahi. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap langit malam yang gelap, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini hanya mimpi, atau sesuatu yang nyata akan terjadi? Namun, seiring berlalunya hari, beberapa hal aneh mulai terjadi. Burung-burung kecil di sekitar gubuknya mulai bertingkah berbeda. Ayam dan burung gereja yang biasanya ceria kini tampak mengamati Leni lebih lama, seolah mereka ingin menyampaikan sesuatu. Seekor burung jalak hitam bahkan hinggap di jendela gubuknya, menatapnya dengan kepala miring, sambil mengeluarkan suara-suara yang aneh dan berulang, seolah mencoba berkomunikasi. Leni tersenyum dan membalas dengan suara lembut. Tenang, aku mengerti kalian, aku akan mendengar. Hari-hari berikutnya, fenomena itu semakin jelas. Saat Leni keluar untuk memetik sayuran di kebun kecilnya, ia melihat segelintir burung elang terbang rendah di langit desa, hanya menatap ke arah gubuknya sebelum menghilang ke hutan. Penduduk desa mulai menyadari keanehan itu, tetapi sebagian besar menganggapnya kebetulan. Hanya Leni yang merasa ada makna di balik setiap kepakan sayap dan tatapan burung itu. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Leni duduk di depan gubuknya sambil menenun kain sederhana. Ia menatap pohon-pohon tinggi di pinggir hutan, ketika seekor burung elang besar muncul dari balik kabut. Burung itu mendarat di cabang pohon dekat gubuk, menatapnya dalam diam. Leni menahan napas, merasa ada energi yang mengalir dari burung itu. Angin yang datang bersamaan membawa aroma hutan, daun basah, tanah, dan bunga liar, seolah alam sedang menyampaikan pesan. Malam itu, Leni kembali bermimpi. Elang emas yang sama muncul, kali ini bersuara dengan cara yang aneh, tetapi jelas ia mencoba menyampaikan sesuatu. Dalam mimpinya, Leni melihat gubuknya dikelilingi ribuan burung elang,
burung-burung itu membentuk pola di langit seperti simbol kuno, dan di tengah lingkaran itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri yang lemah karena sakit, tetapi dikelilingi cahaya hangat yang menyembuhkan. Leni bangun dari tidur dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan penasaran. Seiring hari berganti, Leni mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh di gubuknya. Jejak kaki burung elang di tanah di depan gubuk, padahal tidak ada yang melihat mereka mendarat. Beberapa bulu elang berwarna emas yang jatuh di atap gubuknya, bersinar ketika terkena sinar matahari. Suara kepakan sayap di malam hari yang terdengar seperti musik lembut, menenangkan jiwanya. Warga desa mulai merasa heran. Mereka datang ke gubuk Leni untuk mencari tahu apa yang terjadi. "Leni, apa yang terjadi padamu?" tanya seorang ibu sambil cemas. Leni hanya tersenyum, menenangkan mereka. "Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti alam sedang berbicara padaku. Aku tidak takut, aku hanya ingin mendengar." Di tengah semua pertanda ini, Leni juga mulai merasakan tubuhnya sedikit lemah. Mungkin ini hanya karena terlalu banyak bekerja atau kurang makan, pikirnya. Namun, ia merasa ada hubungan antara kelemahannya dan kehadiran burung-burung itu. Seolah alam memberi sinyal, sesuatu yang besar akan datang, dan itu terkait dengannya. Hari-hari pun berlalu, dan desa mulai terbiasa dengan kehadiran beberapa elang yang mengitari gubuk Leni. Anak-anak desa sering bermain di sekitar gubuknya sambil menunjuk ke langit, berharap melihat burung-burung menari di udara. Leni selalu memberi mereka cerita, kadang terselip nasihat sederhana. Jika kita berbuat baik pada alam, alam akan selalu menjaga kita. Jangan pernah merusaknya. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai muncul, Leni duduk di ambang pintu gubuknya, memandangi hutan yang gelap dan sunyi. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, dan angin malam membawa desiran lembut. Ia menutup mata, merasakan getaran alam di sekelilingnya, dan berbisik, "Aku siap. Apapun yang akan datang, aku akan menerimanya." Dan tanpa disadari oleh siapapun, alam telah mempersiapkan keajaiban terbesar dalam hidup Leni, sebuah fenomena yang akan datang ketika ia berada dalam kondisi paling lemah, namun paling siap menerima keajaiban yang telah lama menunggu. Beberapa minggu setelah pertanda-pertanda aneh mulai muncul, Leni merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Awalnya hanya rasa lelah biasa, tubuhnya terasa berat saat bangun pagi. Ia pikir mungkin karena terlalu banyak bekerja di kebun atau terlalu sering menjaga burung-burung kecil yang terluka. Namun, seiring hari-hari berlalu, rasa lelah itu berubah menjadi demam yang terus-menerus, nyeri sendi, dan sakit kepala yang menusuk. Pada suatu pagi yang dingin, Leni mencoba bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya goyah, napasnya berat, dan punggungnya terasa panas membakar. Ia duduk di ambang pintu gubuk, memandang sungai yang mengalir di kejauhan, namun matanya hampir tak bisa fokus. Burung-burung di sekitarnya tampak panik, berkicau lebih keras dari biasanya, seolah merasakan sesuatu yang salah. Seekor burung jalak hitam terbang rendah, hinggap di bahu Leni, dan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Warga desa mulai curiga. Mereka jarang melihat Leni dalam kondisi lemah. Tetangga pertama yang mengetahuinya adalah Ibu Sari, seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari gubuk Leni. Ia datang dengan mangkuk berisi ramuan herbal, namun wajahnya pucat saat melihat kondisi gadis itu. "Leni, kau terlihat sangat lemah. Apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Leni hanya tersenyum lemah, menenangkan. Aku tidak tahu. Tubuhku hanya terasa berat, Ibu. Tapi aku baik-baik saja." Seiring berjalannya waktu, gejala Leni semakin aneh. Demamnya kadang tinggi, kadang turun secara tiba-tiba.
Tubuhnya gemetar, tetapi detak jantungnya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk atau keluar dari dirinya. Warga desa mulai panik. Mereka berkumpul di gubuk Leni, berbicara satu sama lain dengan nada khawatir. "Apakah ini penyakit biasa?" tanya seorang pria setengah baya. "Atau kutukan?" gumam seorang ibu lainnya. Tetapi Leni tetap tenang. Ia merasakan sesuatu dalam hatinya, sebuah ikatan dengan alam yang memberinya keberanian. Ia duduk di atas tikar bambu, menutup mata, dan mendengarkan suara hutan. Angin yang menerpa gubuk membawa aroma tanah basah, daun, dan bunga liar. Ia bisa merasakan burung-burung di luar, menyusun formasi di udara, memandangnya, dan mengirimkan energi yang lembut. Meskipun tubuhnya lemah, hatinya tetap kuat. Suatu malam, Leni mengalami mimpi yang berbeda dari sebelumnya. Dalam mimpinya, tubuhnya terasa terbakar, namun elang emas yang muncul di bab 2 kini hadir lebih banyak. Ribuan elang terbang mengelilinginya, mengepakkan sayap mereka dengan irama yang menenangkan. Mereka menatapnya dengan mata penuh kasih, dan seakan berkata, "Sabar, kekuatanmu akan datang. Jangan takut pada kelemahanmu." Keesokan harinya, kondisi Leni semakin memburuk. Demamnya tinggi, kulitnya pucat, dan wajahnya tampak lelah tak tertahankan. Ia mulai sulit bergerak, bahkan untuk memberi makan burung-burung kecil yang selalu setia menemaninya. Burung-burung itu menunggu di sekitar gubuk, berkicau dengan suara cemas. Seekor elang kecil mendarat di ambang pintu, menatapnya lama, kemudian mengepakkan sayapnya, seolah ingin memberi semangat. Leni tersenyum tipis, meneteskan air mata. Ia merasa dicintai oleh alam, meski tubuhnya hampir menyerah. Warga desa kini semakin panik, mencoba mencari pertolongan. Mereka mendatangkan tetua desa yang pandai membuat ramuan herbal, tetapi ramuan itu hanya memberi sedikit kelegaan sementara. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit Leni. Bahkan beberapa tetua mulai berbisik tentang keajaiban yang harus terjadi, tetapi mereka belum berani mengatakannya langsung. Selama masa sakit itu, Leni banyak merenung. Ia berpikir tentang masa kecilnya, tentang burung elang yang pernah ia selamatkan, tentang semua hewan yang ia rawat tanpa pamrih. Ia mulai menyadari bahwa mungkin penyakit ini bukan sekadar penyakit biasa. Mungkin tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menghubungkannya dengan alam secara mendalam. Di satu sore yang tenang, saat matahari hampir tenggelam, Leni merasakan sesuatu yang berbeda. Burung-burung mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Seekor elang besar mendarat di pohon dekat gubuk, menatapnya dengan mata yang seakan menembus jiwanya. Leni merasakan hangat yang aneh di tubuhnya, sebuah energi yang datang dari ribuan makhluk di luar sana. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya dipenuhi harapan. Ia tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, saat bintang-bintang muncul di langit, Leni duduk di ambang pintu gubuknya. Suara angin, daun yang berdesir, dan burung-burung yang berkelompok di pepohonan membuat malam itu terasa magis. Leni berbisik pada diri sendiri, "Aku lemah sekarang, tapi aku percaya. Alam tidak akan meninggalkanku. Aku hanya harus sabar." Di desa, warga mulai menunggu dengan cemas. Mereka tahu bahwa Leni bukan gadis biasa. Ia memiliki hati yang murni dan hubungan yang unik dengan alam. Banyak yang bertanya-tanya, apakah penyakit ini hanyalah ujian, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang menunggu? Dan tanpa disadari siapapun, pertanda ribuan burung elang akan segera menjadi kenyataan, membawa keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan.
Seiring penyakit Leni terus melemahkan tubuhnya, pikirannya mulai kembali menelusuri masa kecilnya, waktu-waktu sederhana yang membentuk hatinya menjadi gadis penyayang seperti sekarang. Malam itu, saat ia duduk di ambang pintu gubuknya, ditemani suara angin dan burung-burung malam, kenangan itu muncul begitu hidup, seolah alam sendiri membisikkan kisahnya. Ketika Leni masih berusia sekitar 10 tahun, ia gemar berjalan sendirian di hutan dekat desa. Ia senang mengamati pohon-pohon besar, sungai yang berliku, dan suara burung yang riang. Pada suatu hari yang cerah, Leni menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor elang muda terjatuh dari sarangnya di puncak pohon tinggi. Sayapnya tampak patah, dan matanya memancarkan ketakutan. Elang itu menggeliat lemah, mencoba terbang, tetapi jatuh lagi ke tanah. Leni merasakan perasaan campur aduk, takut, cemas, tetapi juga terdorong untuk menolong. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan makhluk itu menderita. Dengan hati-hati, ia mendekat, mengulurkan tangannya, dan mengangkat elang muda itu. Elang itu menatapnya, awalnya dengan rasa takut, namun kemudian tenang saat Leni membawanya ke gubuk reot kecil mereka. Selama beberapa minggu, Leni merawat elang itu dengan sabar. Ia membuat sangkar sementara dari bambu, memberi makan daging kecil dan air, serta mengobati luka-lukanya dengan ramuan sederhana dari daun hutan. Setiap malam, ia duduk di samping sangkar, membisikkan kata-kata lembut. "Tenang, nak, kau akan sembuh. Aku akan menjagamu sampai kau bisa terbang lagi." Perlahan, elang muda itu mulai pulih. Sayapnya yang patah sembuh, bulunya mengilap di bawah sinar matahari, dan matanya kembali memancarkan keberanian. Leni merasa senang, tetapi juga sedih, karena ia tahu bahwa suatu saat elang itu harus kembali ke hutan bebas. Ia belajar melepaskan dengan cinta, bukan dengan keterikatan. Pada hari ketika elang itu benar-benar bisa terbang sendiri, Leni membawanya ke pinggir hutan. Dengan satu lompatan kuat, elang itu naik ke langit, berputar-putar di udara, seakan mengucapkan selamat tinggal. Leni menatapnya dengan mata berkaca-kaca, hatinya hangat sekaligus berat. Namun, perpisahan itu bukanlah akhir. Dalam hati Leni, ia merasakan ikatan tak terlihat dengan makhluk itu, ikatan yang lebih dalam dari sekadar manusia dan burung. Ia percaya, meski elang itu terbang jauh, hubungan mereka tetap ada. Sejak saat itu, Leni selalu menolong burung-burung yang terluka, tidak hanya elang, tetapi semua makhluk hutannya membutuhkan pertolongan. Ia merawat mereka tanpa pamrih, karena ia percaya bahwa kebaikan yang tulus akan kembali pada siapapun yang menaburnya. Kenangan ini bukan sekadar nostalgia. Kini, ketika tubuhnya lemah karena penyakit misterius, kenangan itu muncul dengan kekuatan baru. Leni merasakan kehangatan dalam hatinya, seolah energi dari perbuatan masa kecil itu sedang membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa ribuan burung elang yang tampak mengamatinya belakangan ini mungkin adalah hasil dari kebaikan yang ia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tidak hanya itu, Leni juga mengingat sebuah momen lain ketika ia masih remaja. Suatu hari, ia menemukan seekor elang yang jatuh dari sarang karena badai. Kali ini, ia memutuskan untuk tidak menahannya terlalu lama di gubuk. Ia membawanya ke tebing tinggi di tepi hutan dan melepaskannya, sambil berbisik, "Pergilah, terbanglah bebas, dan jangan pernah lupakan aku." Saat itu, Leni tidak tahu bahwa burung itu akan kembali dengan ribuan teman, membentuk lingkaran perlindungan dan keajaiban yang akan muncul bertahun-tahun kemudian. Kenangan-kenangan itu membuat Leni tersenyum meski tubuhnya lemah. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya penuh makna, meski sederhana. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang tak terlihat.
Alam mencatatnya dan membalasnya pada waktu yang tepat. Momen-momen masa kecil itu kini menjadi fondasi keajaiban yang akan segera menghampirinya. Fenomena yang tidak hanya akan menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menegaskan hubungan manusia dengan alam. Di malam yang sunyi itu, Leni menatap langit, memikirkan elang yang dulu ia selamatkan. Ia tersenyum, menutup mata, dan berbisik, "Jika kalian masih ingat aku siap. Aku percaya kalian akan datang ketika aku paling membutuhkannya." Tanpa ia sadari, alam sedang menyiapkan pertunjukan terbesar. Ribuan burung elang akan segera datang ke gubuknya, membawa energi, penyembuhan, dan keajaiban yang selama ini hanya ia impikan dalam mimpinya. Dan Leni, gadis desa yang sederhana, kini berada di ambang keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, desa diselimuti kabut tipis yang menempel pada daun-daun pohon dan jalan tanah yang basah. Udara pagi terasa sejuk, namun ada getaran aneh yang membuat setiap makhluk di desa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Leni, yang sejak beberapa hari terakhir merasa lemah karena penyakitnya, berbaring di gubuk reotnya. Tubuhnya panas dan gemetar, napasnya tersengal, tetapi hatinya tetap tenang. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan datang, meski ia belum tahu apa. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara seperti kepakan ribuan sayap sekaligus. Leni membuka matanya, dan dengan pandangan yang samar ia melihat sekelompok elang terbang melintas di langit. Awalnya hanya beberapa, tapi semakin lama semakin banyak. Burung-burung itu datang dari hutan, dari pegunungan, bahkan dari langit yang tampak jauh di cakrawala. Mereka membentuk formasi yang indah, seperti awan hidup yang bergerak perlahan. Warga desa yang sedang melakukan aktivitas pagi pun terdiam, menatap langit dengan mata terbelalak, sebagian menunduk dalam rasa kagum. Elang-elang itu mendarat di pohon-pohon sekitar gubuk Leni, hinggap di atap rumah-rumah bambu di sekitarnya, dan beberapa bahkan mendarat di tanah di dekat gubuk. Semua orang menyadari bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Burung-burung itu tampak tenang, penuh kehormatan, dan seolah memiliki tujuan tertentu. Leni, meski tubuhnya lemah, tersenyum tipis. Ia mengenali tatapan mata mereka, mata elang yang dulu ia selamatkan semasa kecil, dan merasakan ikatan batin yang selama ini terpendam. Seiring ribuan burung itu berkumpul, suara kepakan sayap mereka mengisi udara. Suara itu bukan hanya suara biasa, ia bergetar di dada Leni, menembus ke dalam jiwa setiap orang yang mendengar. Rasa sakit di tubuh Leni perlahan mereda, seakan energi dari ribuan makhluk itu mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang lemah kini mulai terasa ringan, dan warna wajahnya kembali segar. Ia duduk perlahan, menatap burung-burung itu, air mata menetes di pipinya. Salah seorang tetua desa maju perlahan. Wajahnya pucat, matanya berbinar kagum. Ini luar biasa. Alam sendiri yang memilih Leni, gumamnya. Leni menunduk, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seperti ribuan tangan tak terlihat memeluknya, menenangkannya, dan menguatkannya. Di tengah formasi itu, seekor elang emas besar muncul, menuki perlahan dan hinggap di cabang pohon dekat jendela gubuk. Burung itu menatap Leni lama, matanya memancarkan cahaya yang lembut namun kuat. Leni menunduk sejenak, kemudian merasakan sebuah energi hangat masuk ke tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Setiap rasa sakit, setiap demam yang membuatnya lemah, kini terhapus perlahan. Ia bisa berdiri meski harus bersandar pada dinding gubuk. Anak-anak desa, yang selama ini sering bermain di sekitar gubuk Leni, berlari mendekat, mata mereka berbinar kagum. "Lihat, Kak Leni, burung-burungnya banyak sekali," teriak salah seorang anak.
Burung-burung itu seakan memahami kehadiran manusia di sekitar mereka. Mereka tidak takut, tidak terganggu, tetapi tetap menjaga jarak sopan. Beberapa hinggap di bahu warga, beberapa mengitari kepala Leni, seakan memberi penghormatan. Leni menyadari bahwa fenomena ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Semua yang ia lakukan, menolong burung-burung kecil, merawat hewan yang terluka, menjaga hutan dan sungai, telah dicatat oleh alam, dan kini alam membalasnya dengan cara yang luar biasa. Ia merasakan sebuah pesan kuat, kebaikan, kesabaran, dan cinta tanpa pamrih akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan melalui makhluk yang tampaknya tak berdaya. Langit siang hari menjadi semakin terang. Burung-burung elang membentuk lingkaran di atas gubuk, mengepakkan sayap mereka seirama, menciptakan suara yang seperti simfoni alam. Angin yang dihasilkan oleh kepakan sayap mereka membawa aroma hutan, daun basah, bunga liar, tanah yang lembab, dan aroma itu menenangkan semua yang hadir. Warga desa menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi sujud, tidak percaya pada keajaiban yang sedang terjadi di depan mata mereka. Seorang burung elang kecil, yang tampak seperti mengingat Leni dari masa kecil, mendarat di ambang pintu gubuk. Leni merasakan energi yang mengalir dari burung itu, dan secara insting ia mengangkat tangan. Burung itu menunduk, seakan menyentuh tangannya dengan paruh lembut, kemudian terbang kembali ke formasi di langit. Leni tersenyum dan meneteskan air mata lagi, hatinya penuh syukur dan damai. Ketika matahari semakin tinggi, formasi burung-burung elang berubah, membentuk pola seperti lingkaran cahaya di langit, dan sinar itu menembus ke gubuk, menerangi wajah Leni. Setiap burung yang mengepakkan sayapnya tampak seperti menyalurkan energi penyembuhan. Rasa sakit dan lelah yang bertahun-tahun membayangi tubuh Leni kini hilang seketika. Ia bisa berdiri tegak, berjalan, bahkan merasakan kekuatan baru mengalir melalui setiap sendinya. Warga desa kini menyadari bahwa Leni bukan gadis biasa. Ia bukan hanya gadis desa yang penyayang hewan, tetapi penjaga alam, simbol kebaikan, dan penghubung antara manusia dengan dunia yang lebih besar. Mereka menatapnya dengan kagum, dan banyak yang berbisik, "Leni, kau luar biasa." Saat senja menjelang, ribuan burung elang perlahan terbang kembali ke hutan, meninggalkan desa dengan keheningan yang magis. Namun Leni tahu, mereka tidak pergi untuk selamanya. Mereka akan selalu ada, menjaga, mengawasi, dan kembali di saat yang tepat. Ia berdiri di ambang gubuk, menatap langit yang mulai berwarna jingga, dan tersenyum. Hatinya penuh syukur. Ia menyadari bahwa hidup yang dijalani dengan hati murni, dengan kebaikan tanpa pamrih, akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan melalui ribuan makhluk yang mungkin tak dimengerti manusia. Malam itu, Leni duduk di depan gubuknya, menatap bintang-bintang di langit, merasakan hembusan angin yang membawa suara kepakan sayap jauh di hutan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia telah menegaskan bahwa kebaikan, kesabaran, dan cinta terhadap makhluk hidup akan selalu kembali dengan cara yang paling ajaib dan tak terduga. Dan di desa, setiap orang yang menyaksikan keajaiban itu menyadari satu hal, Leni bukan hanya gadis desa biasa. Ia adalah simbol keajaiban alam, dan ribuan burung elang yang datang hanyalah awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah hidup desa dan hubungannya dengan alam selamanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus kabut tipis desa dengan lembut, menghangatkan dedaunan dan tanah basah. Setelah keajaiban yang terjadi di bab 5, ribuan burung elang yang datang ke gubuknya, Leni bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ringan, kuat, dan penuh energi. Tubuhnya yang lemah selama berminggu-minggu kini sepenuhnya pulih. Ia merasakan denyut hidup yang mengalir di setiap sendinya,
seperti energi alam sendiri sedang mengalir ke dalam dirinya. Saat menatap langit pagi dari ambang gubuknya, Lenny menyadari bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia bisa mendengar suara burung yang sebelumnya hanya samar, kini jelas berbicara padanya. Seekor burung jalak hitam yang hinggap di cabang pohon dekat gubuk mengeluarkan suara berulang, dan Lenny memahami maksudnya. "Selamat datang kembali, Lenny. Kita selalu bersamamu." Ia tersenyum, tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Selama hidupnya, Lenny selalu merasa terhubung dengan alam, tetapi sekarang hubungan itu terasa lebih dalam, lebih nyata. Burung-burung di sekeliling gubuknya mulai bereaksi terhadap kehadirannya, hinggap lebih dekat, mengepakkan sayap seolah memberi penghormatan, dan beberapa bahkan mengikuti setiap langkahnya saat ia berjalan di sekitar desa. Lenny menyadari bahwa ia telah diberikan kemampuan untuk memahami bahasa burung, suatu hadiah dari alam atas kebaikannya yang tulus di masa kecil. Ia bisa mendengar burung-burung bercerita tentang hutan, tentang bahaya yang mengancam, dan bahkan tentang makhluk lain yang membutuhkan bantuan. Kemampuan ini bukan hanya komunikasi biasa, ia bisa merasakan emosi dan niat burung-burung itu. Seiring hari berjalan, Lenny mulai berlatih kemampuan barunya. Ia berjalan ke tepi hutan, di mana burung-burung elang besar hinggap di dahan pohon tinggi. Dengan perlahan, ia memanggil mereka, dan mereka menjawab dengan kepakan sayap dan teriakan yang seakan menjadi bahasa. Lenny bisa merasakan keberanian, ketenangan, bahkan saran dari mereka. Ia menyadari bahwa kini ia bisa menjadi penjaga hutan dan satwa, bukan hanya gadis desa biasa. Warga desa, yang menyaksikan kesembuhan Lenny dan kedatangan burung-burung ajaib sebelumnya, mulai mengaguminya. Beberapa datang untuk meminta nasihat, beberapa lainnya untuk belajar cara menjaga alam. Lenny mengajarkan mereka pentingnya menjaga hutan, memberi makan hewan, dan hidup selaras dengan alam. Desa yang dulu sederhana kini mulai berubah. Warga menjadi lebih peduli terhadap hutan, sungai, dan makhluk hidup di sekitarnya. Namun, kesembuhan Lenny juga membawa tantangan baru. Suatu sore, saat ia berjalan di sekitar desa, ia melihat beberapa orang asing mendekati hutan dengan alat-alat pertanian dan gergaji. Mereka tampak ingin menebang pohon-pohon besar, tanpa mempedulikan kehidupan burung dan hewan lainnya. Lenny merasakan gelombang ketegangan dari burung-burung di pepohonan. Seekor elang emas terbang rendah, menatap Lenny, seakan memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Lenny menyadari bahwa kemampuan barunya tidak hanya untuk mendengar dan memahami, tetapi juga untuk melindungi. Ia berlari ke desa dan memberitahu warga tentang ancaman tersebut. Warga desa yang awalnya skeptis kini mulai mempercayai kemampuan dan intuisi Lenny. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan cara untuk menjaga hutan tetap aman. Di malam hari, Lenny duduk di ambang gubuk, ditemani suara burung yang bersarang di sekelilingnya. Ia merasakan energi dari hutan mengalir ke tubuhnya, membuatnya semakin kuat dan penuh semangat. Ia tahu bahwa kesembuhannya bukan sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Alam telah memilihnya sebagai penjaga, dan ia harus siap menghadapi tantangan yang akan datang. Suatu malam, dalam mimpi yang samar tapi jelas, ribuan burung elang muncul lagi, mengepakkan sayap mereka dan membentuk lingkaran cahaya di langit. Mereka seakan berkata, "Lenny, waktumu telah tiba. Dunia membutuhkan keberanianmu. Jangan takut, kami bersamamu." Lenny bangun dari tidur dengan tekad yang baru. Ia tahu, tugasnya kini lebih besar dari sekadar merawat burung kecil atau menanam sayuran. Ia harus melindungi hutan, hewan, dan seluruh desa dari ancaman luar. Keesokan harinya, Lenny mulai berinteraksi lebih aktif dengan burung-burung hutan. Ia belajar membaca sinyal dari mereka,
burung tertentu yang gelisah berarti ada bahaya, burung lain yang tenang menunjukkan keamanan. Ia bahkan menemukan bahwa beberapa burung bisa membawakan pesan atau memperingatkan desa tentang kondisi hutan yang berubah. Setiap hari, kemampuan Lenny semakin kuat dan hubungannya dengan alam semakin mendalam. Namun, di balik keajaiban ini, Lenny juga merasakan tekanan. Ia tahu bahwa kemampuan barunya bukan sekadar hadiah, itu adalah tanggung jawab besar. Menjadi penjaga alam berarti menghadapi bahaya, konflik, dan tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi Lenny tidak takut. Ia mengingat semua pelajaran dari masa kecilnya, kesabaran, keberanian, dan cinta tanpa pamrih. Ia tahu bahwa selama hatinya tetap murni, alam akan selalu bersamanya. Dengan kekuatan baru dan semangat yang membara, Lenny berdiri di tengah desa, menghadap hutan yang gelap di kejauhan. Burung-burung hinggap di sekitarnya, mengepakkan sayap seakan memberi dukungan. Warga desa berdiri di belakangnya, siap mengikuti arahan gadis kecil yang kini telah menjadi simbol harapan. Lenny tersenyum, menatap langit yang mulai memerah karena senja. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Kesembuhan dan kekuatan baru hanyalah awal, dan tantangan yang lebih besar, bahaya dari luar desa, perburuan liar, dan ancaman hutan, akan segera menguji keberaniannya. Namun ia siap. Bersama alam, burung-burung, dan hati yang murni, Lenny yakin bahwa apapun yang datang, ia bisa menghadapinya. Malam itu, suara ribuan burung terdengar samar di kejauhan, seperti lagu penyemangat yang menenangkan. Lenny menutup mata, merasakan energi alam mengalir ke dalam dirinya, dan berbisik, "Aku siap. Aku akan melindungi semua ini, tidak peduli apapun yang datang." Dan dengan itu, Lenny memasuki babak baru kehidupannya, seorang gadis desa yang kini memiliki kekuatan, koneksi magis dengan alam, dan tanggung jawab besar untuk melindungi kehidupan di sekitarnya. Ketenangan desa tidak berlangsung lama. Setelah kesembuhan Lenny dan perubahan sikap warga terhadap alam, bayangan ancaman mulai datang dari arah yang tak terduga. Pada suatu pagi yang panas, beberapa kendaraan besar berhenti di jalan tanah desa. Orang-orang asing turun membawa peta, alat ukur, dan gergaji mesin. Suara mesin yang meraung memecah kesunyian desa, membuat burung-burung berterbangan panik dari pepohonan. Lenny merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Seekor elang emas melintas rendah di atas kepalanya, mengepakkan sayap dengan keras, tanda bahaya. Dalam benaknya, Lenny mendengar bisikan burung-burung hutan. "Mereka datang untuk mengambil rumah kami." Orang-orang asing itu mengaku sebagai perwakilan perusahaan kayu dan tambang. Mereka berkata akan membuka lahan besar di sekitar hutan untuk pembangunan dan kemajuan. Sebagian warga desa bingung, sebagian tergoda janji uang, tetapi banyak juga yang merasa takut. Hutan bukan hanya sumber kayu, hutan adalah pelindung desa, sumber air, dan rumah bagi ribuan makhluk hidup. Lenny melangkah maju. Tubuhnya kecil dibandingkan para pria asing itu, tetapi matanya teguh. "Hutan ini tidak bisa kalian rusak," katanya lantang. Orang-orang itu tertawa kecil. "Kau hanya gadis desa," ujar salah satu dari mereka meremehkan. Saat itulah angin tiba-tiba berhembus kencang. Pepohonan bergoyang, dan puluhan burung elang muncul di langit, berputar rendah tepat di atas kepala para pendatang. Suara kepakan sayap mereka menggema seperti peringatan. Wajah para pekerja itu berubah pucat. Mereka mundur beberapa langkah, ketakutan melihat burung-burung besar yang mengelilingi mereka. Warga desa mulai berkumpul di belakang Lenny. Tetua desa melangkah maju dan berkata, "Kami menolak. Hutan ini bukan untuk dijual." Keberanian Lenny menular.
Mereka sadar bahwa selama ini mereka hidup damai karena hutan, dan kini saatnya melindunginya. Namun ancaman itu tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, suara gergaji terdengar dari kejauhan. Beberapa pohon kecil tumbang secara diam-diam. Burung-burung kembali panik, dan Lenny merasakan amarah alam mulai bangkit. Ia berdiri di tepi hutan bersama elang-elang penjaga, menenangkan mereka. "Jangan menyakiti manusia," bisiknya. "Kita lindungi, bukan membalas dengan kebencian." Dengan bantuan burung-burung, Lenny mulai mengatur pertahanan alami. Elang mengawasi dari udara, burung kecil memberi peringatan, dan warga desa berjaga bergantian. Setiap kali orang asing mencoba masuk lebih jauh, burung-burung berkumpul, membuat mereka takut dan mundur. Namun konflik batin muncul. Beberapa warga tergoda oleh uang dan mulai meragukan Lenny. "Apa gunanya hutan kalau kita tetap miskin?" tanya seorang pria. Lenny menatapnya dengan tenang. "Jika hutan hilang, air mengering, tanah rusak, dan desa kita mati. Kekayaan tanpa kehidupan bukan kemajuan." Suatu malam badai datang. Angin kencang dan hujan deras mengguyur desa. Para pendatang terjebak di tengah hutan. Lenny, meski marah atas niat mereka, memilih menolong. Dengan bantuan elang, ia menuntun mereka keluar dari hutan yang banjir. Para pria itu tersentuh. Mereka menyadari bahwa gadis desa yang mereka remehkan justru menyelamatkan nyawa mereka. Keesokan paginya, kendaraan-kendaraan itu pergi. Perusahaan menghentikan rencana sementara. Hutan masih berdiri. Warga desa kini benar-benar percaya pada Lenny. Mereka bersumpah menjaga hutan bersama. Namun Lenny tahu, ini belum akhir. Ancaman akan datang lagi, lebih besar, lebih berbahaya. Ia berdiri di atas bukit kecil, memandang hutan luas di hadapannya. Puluhan elang terbang membentuk lingkaran di langit senja. Lenny mengepalkan tangan, hatinya tegas. "Jika mereka kembali," bisiknya, "aku akan berdiri lebih kuat. Demi hutan. Demi kehidupan." Dan di kejauhan, langit bergemuruh oleh kepakan sayap, tanda bahwa alam telah memilih sisinya sepenuhnya. Setelah ancaman dari luar desa berhasil dipukul mundur, suasana desa tidak sepenuhnya kembali tenang. Di balik kemenangan kecil itu, Lenny merasakan getaran gelisah dari hutan, sebuah peringatan bahwa ujian sesungguhnya belum berakhir. Burung-burung yang biasanya ceria kini terbang lebih rendah, suara mereka pendek dan tegang. Elang-elang penjaga sering berputar lama di langit, seolah mencari sesuatu yang hilang. Pada suatu pagi, seekor elang muda datang dengan sayap terluka. Ia jatuh tepat di depan gubuk Lenny. Saat Lenny mengangkatnya, ia merasakan rasa sakit yang sama menusuk dadanya, seolah luka burung itu berpindah ke tubuhnya. Ia terhuyung, napasnya berat. Burung itu mengirimkan pesan yang jelas, bahaya besar sedang datang dari dalam hutan. Tak lama kemudian, kabar buruk tiba. Sekelompok pemburu liar memasuki hutan bagian dalam, wilayah terlarang yang selama ini dianggap suci. Mereka tidak datang membawa alat biasa, melainkan senjata, jebakan besi, dan niat membunuh. Target mereka bukan hanya hewan kecil, tetapi elang emas penjaga hutan. Warga desa ketakutan. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam ke hutan itu. Tetua desa melarang Lenny pergi, khawatir ia akan celaka. Namun Lenny tahu, jika ia tidak bertindak, keseimbangan alam akan runtuh. Dengan mata tegas dan hati mantap, ia berkata, "Jika aku diam, banyak yang akan mati. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Malam itu,
Leni masuk ke hutan sendirian, ditemani cahaya bulan dan kepakan sayap elang di atasnya. Hutan terasa berbeda, lebih gelap, lebih berat, dan sunyinya mencekam. Setiap langkah terasa seperti ujian. Cabang pohon seperti menghalangi jalannya, angin berhembus dingin, dan suara asing terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, jeritan keras memecah keheningan. Seekor elang emas besar terjebak dalam jerat besi. Sayapnya berdarah, matanya penuh amarah dan rasa sakit. Tanpa berpikir panjang, Leni berlari ke arahnya. Saat ia membuka jerat itu, rasa sakit hebat menyambar tubuhnya, ia jatuh tersungkur, darah menetes dari tangannya. Pemburu muncul dari balik pepohonan. Mereka terkejut melihat gadis desa berdiri di antara mereka dan buruan. "Pergi!" teriak salah satu dari mereka. Namun Leni berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. "Kalian tidak punya hak di sini," katanya lantang. Saat itulah alam bereaksi. Tanah bergetar. Angin berputar kencang. Puluhan elang muncul dari kegelapan, mengepakkan sayap mereka dengan kekuatan penuh. Daun-daun beterbangan, suara kepakan menggema seperti guntur. Pemburu panik, menjatuhkan senjata, dan berlari meninggalkan hutan. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Leni jatuh pingsan di pelukan elang emas yang ia selamatkan. Tubuhnya dingin, napasnya lemah. Burung-burung mengelilinginya, mengeluarkan suara sedih yang menyayat. Hujan turun perlahan, membasahi tanah dan tubuh Leni, seolah alam ikut menangis. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Leni melihat cahaya terang. Elang emas besar muncul, berbicara tanpa suara. "Kau telah memberikan segalanya. Kini giliran kami menjagamu." Pagi menjelang. Warga desa menemukan Leni di tengah hutan, dikelilingi burung-burung. Mereka membawanya pulang dengan hati penuh takut dan harap. Beberapa hari berikutnya, Leni terbaring tak sadarkan diri. Desa sunyi. Tidak ada yang berani berbicara keras. Pada hari ketiga, Leni membuka mata. Cahaya lembut menyelimuti gubuknya. Burung-burung bertengger di sekeliling atap. Elang emas berdiri di depan pintu, tegap dan tenang. Leni menarik napas panjang. Ia hidup, tetapi ia tahu sesuatu telah berubah. Ia telah melewati ujian terberatnya. Kini ia bukan hanya penjaga alam, tetapi bagian dari jiwa hutan itu sendiri. Namun di balik keheningan itu, bayangan konflik yang lebih besar mulai bergerak. Mereka yang gagal kini mengirim kabar ke pihak yang lebih kuat. Ancaman berikutnya akan datang bukan dengan senjata kecil, tetapi dengan kekuatan besar yang ingin menundukkan alam sepenuhnya. Leni menatap langit dari ambang gubuknya. Elang-elang terbang membentuk lingkaran perlindungan. "Aku tidak akan mundur," bisiknya. "Jika ini jalan hidupku, aku akan menjalaninya sampai akhir." Dan hutan menjawab dengan gemuruh kepakan sayap. Tanda bahwa ujian terbesar masih menunggu di depan. Setelah peristiwa di hutan yang hampir merenggut nyawanya, Leni tidak lagi sama. Tubuhnya memang pulih, tetapi jiwanya kini menyatu lebih dalam dengan alam. Ia bisa merasakan denyut hutan bahkan saat duduk diam di dalam gubuk. Setiap daun yang gugur, setiap burung yang terbang, setiap hembusan angin, semuanya terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Namun ketenangan itu kembali terusik. Suatu sore, elang emas penjaga yang paling tua, yang sejak awal menjadi pemimpin kawanan, datang dengan terbang tertatih. Sayap kirinya terluka parah. Darah menetes di tanah. Leni berlari menghampiri, memeluk kepala elang itu dengan hati gemetar. Rasa sakit yang luar biasa langsung menghantam dadanya,
jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam benaknya terdengar pesan yang membuatnya terdiam. Mereka datang bukan hanya untuk hutan ini. Mereka ingin memutus ikatan kita. Ancaman itu kini jauh lebih besar. Bukan lagi pemburu liar biasa, melainkan kelompok besar berkekuatan modal dan senjata yang ingin membuka seluruh kawasan hutan. Mereka membawa alat berat dan pasukan penjaga. Desa kecil itu tak lagi cukup kuat untuk menahan mereka. Warga desa panik. Beberapa mulai menyerah. Kita tidak bisa melawan, kata seorang pria putus asa. Ini terlalu besar, ujar yang lain. Lenny berdiri di tengah kerumunan, memandangi wajah-wajah yang dulu penuh harapan. Ia mengerti ketakutan mereka. Ia pun takut. Tapi di dalam hatinya, suara alam semakin jelas. Malam itu, Lenny duduk sendirian di tepi hutan. Elang emas tua berdiri di sampingnya. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi pepohonan. Dalam keheningan itu, Lenny akhirnya memahami kebenaran yang paling berat. Tangan menunjuk kanan ikatan antara dirinya dan kawanan elang telah membuat alam bangkit. Tetapi ikatan itu pula yang menjadikannya sasaran. Tangan menunjuk kanan jika ia tetap menjadi pusat kekuatan, konflik tidak akan berhenti. Elang emas menatapnya dalam-dalam. Jika kau melepaskan kami, kau akan hidup tenang sebagai manusia biasa. Jika kau tetap bertahan, kau akan terus bertarung, mungkin sampai habis. Air mata mengalir di pipi Lenny. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ragu. Ia mencintai desa ini. Ia mencintai hutan dan burung-burung itu. Tetapi ia juga rindu hidup sederhana, menanam bunga, memberi makan burung kecil tanpa beban dunia. Keesokan harinya, pasukan luar mulai mendekat. Suara mesin terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar. Langit gelap oleh asap. Lenny melangkah ke bukit tertinggi di pinggir desa. Seluruh kawanan elang berkumpul di langit. Warga desa menatap dengan napas tertahan. Dengan suara bergetar, Lenny berkata, "Aku tidak ingin ada lagi darah, baik manusia maupun makhluk hutan." Ia menutup mata dan membuka ikatan batinnya, ikatan yang selama ini membuatnya menjadi jembatan antara alam dan manusia. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya, naik ke langit, menyelimuti elang-elang satu persatu. Ribuan burung elang berputar tinggi, mengeluarkan suara panjang yang menggetarkan jiwa, ratapan dan perpisahan sekaligus. Saat cahaya itu padam, Lenny jatuh berlutut. Ikatan itu terputus. Langit menjadi sunyi. Elang-elang perlahan terbang menjauh ke hutan paling dalam, meninggalkan desa dengan kepakan terakhir yang berat dan penuh makna. Namun keajaiban belum sepenuhnya hilang. Saat pasukan luar hendak masuk, badai besar tiba-tiba datang. Hujan deras, tanah longsor, sungai meluap, alam sendiri yang menolak dirusak, tanpa perlu perintah Lenny. Mereka terpaksa mundur. Warga desa terdiam. Mereka menyadari satu hal penting. Tangan menunjuk kanan kekuatan sejati bukan pada satu orang, tetapi pada keseimbangan yang telah Lenny ajarkan. Lenny bangkit perlahan. Tubuhnya terasa kosong, tetapi hatinya damai. Ia menatap hutan dan berbisik, "Terima kasih, sahabat-sahabatku." Seekor elang emas muda kembali terbang rendah, menjatuhkan satu bulu ke kaki Lenny, tanda bahwa persahabatan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi datang tanpa suara kepakan ribuan elang seperti dulu. Langit di atas desa tampak lapang dan sunyi, seolah menyimpan kenangan tentang sesuatu yang agung yang telah pergi. Lenny berdiri di depan gubuk reotnya, memandang cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan.
Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa benar-benar sendiri, namun bukan dalam arti yang menyedihkan. Kesunyian itu adalah hasil dari pengorbanan. Hari-hari berlalu perlahan. Lenny kembali pada kehidupan sederhananya. Ia memperbaiki gubuk yang dulu nyaris roboh, menanam sayuran, dan menimba air dari sungai kecil. Tidak ada lagi suara bisikan di kepalanya, tidak ada lagi rasa sakit yang berpindah dari sayap burung ke dadanya. Namun setiap kali angin bertiup dari arah hutan, ia masih bisa merasakan kehadiran yang hangat, seperti senyum dari sahabat lama. Desa pun berubah. Warga yang dulu hidup dalam ketakutan kini belajar untuk menjaga alam dengan kesadaran baru. Mereka membuat kesepakatan bersama, tidak menebang pohon sembarangan, tidak berburu di wilayah tertentu, dan menjaga mata air yang menghidupi mereka. Anak-anak diajari mengenali burung, bukan untuk ditangkap, tetapi untuk dihormati. Tanpa mereka sadari, warisan Lenny telah hidup di hati banyak orang. Suatu sore, hujan gerimis turun lembut. Lenny duduk di ambang pintu gubuk, menjahit pakaian yang sobek. Seekor burung kecil bertengger di dekat kakinya, tidak takut. Lenny tersenyum tipis. "Kalian selalu tahu kapan harus datang," bisiknya. Malam itu, Lenny bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak bukit yang sama seperti hari perpisahan. Langit berwarna emas. Ribuan elang terbang membentuk lingkaran besar, dan di tengahnya, elang emas tua menatapnya penuh kebanggaan. "Kau telah memilih jalan yang paling berat," suara itu menggema lembut. "Karena itu, keseimbangan akan bertahan lama." Saat Lenny terbangun, air mata mengalir tanpa ia sadari, bukan karena sedih, tetapi karena keikhlasan yang akhirnya lengkap. Tahun-tahun berlalu. Lenny menua dengan tenang. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh garis halus, tetapi matanya tetap jernih. Ia dikenal sebagai perempuan bijak yang selalu dimintai nasihat. Anak-anak memanggilnya Bibi Lenny, dan sering mendengarkan kisah tentang masa ketika hutan hampir hilang. "Apa benar ribuan elang pernah tinggal di sini?" tanya seorang anak kecil. Lenny tersenyum dan menunjuk langit. "Mereka tidak pernah pergi," katanya pelan. "Mereka hanya belajar terbang lebih jauh." Pada suatu senja yang damai, ketika matahari tenggelam di balik pegunungan, Lenny merasa tubuhnya lelah. Ia berbaring di dalam gubuk, ditemani suara alam yang ia kenal sejak kecil. Napasnya tenang. Tidak ada rasa takut. Saat detik-detik terakhir mendekat, angin bertiup berbeda. Langit yang semula cerah perlahan dipenuhi bayangan. Satu demi satu, elang muncul kembali, bukan ribuan seperti dulu, tetapi cukup untuk membuat desa terdiam. Mereka terbang rendah, berputar perlahan di atas gubuk Lenny. Warga desa keluar dengan mata berkaca-kaca. Di saat napas Lenny melemah, seekor elang emas besar turun dan bertengger di dekat jendela. Lenny membuka mata untuk terakhir kalinya dan tersenyum. "Aku tahu, kalian akan datang," bisiknya. Dengan hembusan napas terakhir, jiwa Lenny menyatu dengan angin, lembut dan damai. Elang-elang terbang tinggi ke langit, mengeluarkan suara panjang yang menggema seperti doa. Angin berputar pelan, daun-daun menari, dan matahari tenggelam dengan cahaya keemasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejak hari itu, desa tersebut dikenal sebagai Desa Harmoni. Tidak ada lagi yang berani merusak hutannya. Setiap musim tertentu, elang-elang akan terlihat berputar di langit, seolah memastikan keseimbangan tetap terjaga. Dan di dekat hutan, berdiri sebuah gubuk kecil yang dirawat bersama, bukan sebagai bangunan tua, tetapi sebagai simbol pengorbanan dan cinta pada alam. Legenda tentang Lenny terus hidup.
Ia bukan ratu. Ia bukan pahlawan perang. Ia hanyalah seorang gadis desa yang memilih mencintai alam tanpa meminta apapun sebagai balasan, dan karena itulah Allah menjaganya selamanya.